Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Di tangan saya ada salah satu smartphone flagship dari Vivo di tahun 2021 kemarin, yaitu Vivo X70 Pro. Memang agak sedikit telat ya guys, yang lain udah pada selesai review, saya baru aja ke bagian review HP ini. Tapi nggak apa-apa, karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan soal HP ini, yang membuat saya naksir dengan Vivo X70 Pro. Kira-kira apa yang membuat saya naksir dari HP ini? So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Vivo memang tidak pernah salah dari segi desain. Kalau saya lihat, semua line up yang Vivo keluarkan selalu membawa desain yang elegan dan premium. Salah satunya desain dari HP ini, yaitu Vivo X70 Pro. Pertama kali saya pegang HP ini, saya langsung dibuat naksir dengannya. Bagaimana tidak, desainnya tipis dengan ukuran diagonal yang pas di tangan, membuat kesan premium saat digenggam. Bobotnya sendiri juga nggak terlalu berat-berat banget. HP ini cuma 183 gram aja. Apalagi ditambah balutan finishing doff di bagian back covernya, menambah nilai plus untuk HP sekelas flagship. Ditambah lagi dengan tulisan ZES, membuat tambah yakin soal hasil jepretan dari HP ini. Tapi soal kamera kita akan bahas nanti guys ya, pokoknya stay tune aja. Framenya sendiri dibalut dengan aluminium, ditemani dengan layar yang memiliki desain melengkung. Jadi saat digenggam kerasa flagship banget. Untuk kelengkapan port-portnya sendiri, yang absen hanyalah port earphone aja. Tapi kalian gak usah khawatir, karena Vivo sudah menyiapkan konverter USB Type-C to jack 3,5 mm yang sudah include di dalam paket pembelian dari Vivo X70 Pro ini. Overall dari segi desain, Vivo berhasil membuat saya naksir dengan HP ini. Tapi kekurangan dari HP ini hanyalah dari speakernya aja. Cukup disayangkan dengan harga sekitaran 10 jutaan, tapi HP ini masih pakai mono speaker. Dan kualitas speakernya pun juga menurut saya nggak wow-wow banget buat HP sekelas flagship. Untuk urusan layar, Vivo X70 Pro memiliki ukuran layar sebesar 6,56 inch menggunakan panel AMOLED beresolusi 1080x2376 pixel. Yang dimana dari segi layar HP ini udah oke banget lah untuk sekelas HP flagship. Buat diajak nonton film udah nyaman banget di mata berkat panelnya yang digunakan yaitu panel AMOLED. Apalagi layarnya sudah support konten SDR10+. Jadi buat menikmati konten-konten SDR makin tambah edan. Refresh rate-nya sendiri udah cukup tinggi yaitu 120 Hz. So buat kalian yang suka scrolling gambar pastinya akan nyaman banget di HP ini. Buat dipakai di luar ruangan sekalipun masih terlihat jelas berkat brightness-nya yang bisa di-push hingga 1300 nits. Vivo X70 Pro juga memiliki fitur fingerprint in display dan responnya pun juga cukup cepat banget nih. Dari segi performa, Vivo X70 Pro pakai SoC MediaTek Dimensity 1200 5G dengan 6 nanometer dengan kapasitas RAM yaitu 12 GB yang bisa di-expand sampai 4 GB. Jadi total bisa sampai 16 GB. Storage-nya sendiri udah cukup besar banget yaitu 256 GB. Dari segi benchmark, Vivo X70 Pro mendapatkan skor yang cukup tinggi di angka 670 ribuan. Memang kalau kita lihat Dimensity 1200 5G udah nggak usah diragukan lagi ya guys ya, harusnya. Buat pengalaman main game ya seperti main game PUBG Mobile, kita mendapatkan settingan mentok di SDR Ultra dan juga Smooth Extreme. Dan FPS-nya sendiri dengan settingan Smooth Extreme sangatlah stabil banget yaitu di kisaran 60 FPS. Jelas buat main game sekelas PUBG Mobile, HP ini udah bisa ngelibas dengan cukup baik dan gak usah diragukan lagi. Paling yang cukup disayangkan hanyalah settingan grafiknya aja. Di sini untuk main PUBG Mobile cuma mentok di settingan SDR Ultra. Harusnya bisa sampai XDR Extreme. Tapi ini nggak apa-apa karena kita membutuhkan waktu untuk update-annya aja. Lanjut buat main game Genshin Impact sekalipun dengan settingan rata kanan memang agak sedikit berat nih. FPS rata-ratanya di kisaran 50 sampai 50-an FPS. Kalau frame drop bisa sampai 40-an FPS. Tapi FPS segitu masih cukup oke lah kalau menurut saya buat main game sekelas Genshin Impact dengan settingan rata kanan. Kalau misalnya kalian ngejar FPS yang stabil di 60, saya saranin kalian pindahin aja settingannya ke normal 60 FPS. Overall dari segi performa nggak usah diragukan lagi lah karena Vivo X70 Pro menanam SoC di
Dimensity 1200 di HP ini. Dan juga untuk masalah suhu yang saya rasakan di sini bisa di manage dengan cukup baik. Walaupun masih terasa panas-panas dikit sih ya kalau buat diajak ngegame Genshin Impact dengan cukup lama. Untuk urusan baterai, HP ini memiliki kapasitas sebesar 4450 mAh. Buat penggunaan ringan-ringan aja harusnya bisa bertahan hingga seharian penuh. Dan untuk pengisian cepatnya udah support fast charging 44 watt yang bisa terisi penuh hanya dalam waktu 1 jam aja. Serta ada fitur refresh charging yang wajib ada di kelas HP flagship. Sekarang kita bahas yang paling seru yaitu segi kamera. Jadi Vivo X70 Pro ini pakai teknologi Zeiss Optic dan juga Zeiss T-Start Coating untuk bagian lapisan kacanya yang bisa meminimalisir terjadinya flare pada hasil jepretan. Untuk hasil fotonya sendiri, penilaian saya soal HP ini udah cukup bagus banget lah ya buat HP sekelas flagship. Detailnya tajam, dynamic range-nya luas, saturasinya pun juga cukup bagus dan gak terlalu over. Saya pun juga udah compare dengan iPhone XR dan hasilnya kira-kira seperti ini. Kamera selfie-nya sendiri beresolusi 32 megapiksel. Untuk hasilnya masih terlihat natural, tidak terlalu beauty banget. Nah, kalau yang ini di resolusi 1080p 30 fps, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini lebih stabil lagi daripada di resolusi 4K, tapi kalau misalnya kita lihat sama-sama stabil ya walaupun begitu. Ya, mantap lah Vivo X70 Pro nya. Untuk kamera depannya sendiri, HP ini cuma mentok di resolusi 1080p di 30 fps, nggak bisa ke 60 fps. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kalian lihat, ya hasilnya udah cukup bagus banget lah ya untuk HP sekelas flagshipnya dari Vivo. Dan di sini kalau misalnya kita lihat cukup stabil juga untuk hasilnya, bagus. Fitur lainnya seperti AR Blaster dan NFC juga hadir di HP ini. Kekurangan dari HP ini paling itu aja ya guys ya, soal speaker yang masih menggunakan teknologi mono dan juga tidak ada IP ratingnya buat HP sekelas flagship. So, apakah HP ini worth it untuk dibeli mengingat harganya di angka 10 jutaan? Kalau kita lihat dari spesifikasi layar, desain, kamera, dan performa, jelas HP ini worth it untuk kalian beli. Karena spesifikasi yang diberikan sudah bisa bersaing lah dengan HP-HP flagship yang ada di pasaran. Tapi kalau misalkan kalian mementingkan stereo speaker di HP itu wajib ada, dan fitur IP rating juga wajib ada, sepertinya HP ini kurang cocok untuk kalian. Pastinya agak sedikit mengganjal. Tapi kalau saya pribadi sih ya, bodo amat. Karena sekarang kita bisa gunakan TWS. Dan masalah IP rating pun juga saya nggak peduli-peduli banget. Karena selagi kita makainya hati-hati, pastinya bakalan aman. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di SM Tekno jika teman-teman ataupun pengen DM kita. Jangan lupa juga subscribe channel Serapin Source karena video source akan diupload di channel tersebut. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Ini desainnya bagus banget sih, tapi layarnya curve. Pertama kali nge-review Vivo.